Saya beri tema khotbah saya pada sore hari ini, rumahku di rumah Bapakku. Saya kalau khotbah dari materi yang mau kita ekspos udah cukup sering. Tapi biasanya saya kalau khotbah ini materi di pasal yang kita mau baca ini biasanya kalau pas di rumah duka gitu. Nyaris saya nggak pernah khotbah ini di ibadah raya seperti hari Minggu ini, baru kali ini. Dan sekarang saya mau bagikan ini kepada saudara karena bagi saya ini sesuatu yang sangat penting untuk kita tahu dan kita pahami dengan sungguh kebenarannya. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bersama saya kita baca 3 ayat ini. 3, 1, ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat ini saya bilang cukup populer, familiar, terutama kalau Bapak Ibu datang ke rumah duka. Hampir saya berani pastikan semua hamba Tuhan kalau di rumah duka pasti membawa apa yang kita baca pada malam hari ini. Kalau di rumah duka ada beberapa hari begitu ya, sampai malam kembang, sampai akhirnya keberangkatan ke pemakaman. Pasti dalam beberapa hari itu ada beberapa ibadah yang saya berani yakin bisa jadi bukan cuma seorang pendeta, tapi beberapa pendeta ketika men-sharingkan kebenaran itu membawanya dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 ini. Tempat tinggal. Coba kita baca lagi ayat yang keduanya. Saya akan baca buat saudara ayat keduanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada kata tempat tinggal di sini, saudara. Tempat tinggal di sini menggunakan kata Yunani mone yang diambil dari kata dasar Yunani meno. Nah, kata mone, kata meno ini Bapak Ibu, ini menarik nih. Cuma 2 kali kita ketemu di Alkitab Perjanjian Baru. Menariknya lagi, kata mone atau kata meno itu tidak ada di tempat lain selain di Injil Yohanes yang kita baca. Lebih spesifiknya lagi, kata meno, kata mone itu tidak lain, tidak bukan hanya berada di pasal 14 Injil Yohanes. Yang pertama, kata mone kita ketemu di pasal 14 ayat 2 yang diterjemahkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menjadi kata Indonesia tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak mone, banyak meno, banyak tempat tinggal. Nah, kata mone, kata meno hanya ketemu sekali lagi, masih di Injil Yohanes, masih di pasal 14, yakni adanya di ayat yang ke-23. Coba kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-23 bersama saya. Yohanes 14 ayat 23, 3, 1, ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, kata Yesus, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan meno dan mone. Diterjemahkan mone meno itu oleh LAI menjadi diam bersama-sama dengan dia. Jadi saudara, dari pemahaman kita ini, kita mengerti tempat tinggal yang di ayat 2 itu berarti tempat tinggal di rumah Bapa, di mana Bapak, Ibu, dan saya kalau sampai ke sana kita akan diberi tempat tinggal, di mana di tempat tinggal itu kita akan diam bersama-sama dengan Bapa. Nah, kata mone ketika diterjemahkan menjadi kata Inggris,
kita akan ketemu menjadi kata Inggris yang pertama rooms, ruang. Yang kedua, kata meno, kata mone bisa diterjemahkan menjadi kata Inggris. Kalau Bapak Ibu melihat terjemahan New King James, itu diterjemahkan menjadi kata Inggris mansion. Mansion itu rumah besar, rumah yang indah, rumah yang mewah. Kemudian saya paling suka terjemahan Inggris dari kata meno atau mone itu, yakni dwelling place, kediaman. Nah, kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi bicara mengenai tempat kita di rumah Bapa itu adalah tempat yang indah. Kalau kita pakai kata mansion, ya, yang akan kita diami nanti di rumah Bapa bersama-sama dengan Bapa. Nah, sebelum saya lanjutkan, siapa di sini yang kepengen dapat tempat tinggal di rumah Bapa? Boleh katakan. Nah, semuanya kepengen tuh ya. Siapa yang gak kepengen punya rumah bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan? Pertanyaannya, gimana cara mendapatkan tempat itu? Saya ngomong begini bukan berarti saya berpikir saudara akan segera mati. Tidak. Tapi semua kita akan mati. Dulu sebelum saya menggali dengan sungguh, saya begitu mudahnya ngomong di rumah duka saudara-saudara yang ditinggal oleh Om A. Tenang, Om A sekarang sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dia sudah dapat tempat tinggal bersama Tuhan. Kenapa Om A yang mati duluan? Saya ngomongnya karena tempat yang Tuhan sediakan untuk Om A ini sudah lebih dulu jadi dibandingkan tempat kita. Secara isi tidak ada yang salah dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau kita mau mendalami sungguh-sungguh konteksnya Yohanes 14, maka yang saya sampaikan itu kurang tepat. Problemnya yang namanya dosa. Dosa bahasa Yunaninya apa? Halo? Hamartia. Ya. Hamartia yang diterjemahkan menjadi kata dosa itu harafiahnya sebenarnya artinya meleset, tidak tepat sasaran. Jadi kalau kita main panahan Bapak Ibu, itu objek yang kita panah itu adalah sebuah kotak besar yang ada lingkaran besar, lingkaran tengah, lingkaran semakin lama semakin kecil, dan paling kecil adalah lingkaran merah. Maka sang pemanah ini harus membibitkan anak panahnya untuk dilepaskan dan masuk, nempel, nembus di lingkaran merah itu. Kalau dia tidak kena lingkaran merah itu, dalam lomba panahan tetap dapat nilai. Benar ya saudara? Tapi kalau dalam hukum hamartia itu tidak dapat nilai. Jadi kalau orang mana anak panahnya tidak sampai di lubang merah itu, di lingkaran merah itu, maka gagal. Kekasih Tuhan, saya ketika mendapatkan kebenaran ini, saya bertobat sungguh, saya minta ampun sama Tuhan, dan saya bilang, Tuhan, saya akan ajar ini kepada banyak orang Kristen. Di mana orang Kristen tuh kalau ditanya mau nggak punya tempat di rumah Bapa, mau nggak dapat tempat tinggal di rumah Bapa, maka semuanya pasti jawab mau. Gimana caranya, saudara? Dulu sering saya berkata, yang penting pokoknya percaya aja. Lo dibaptis, lo baca Alkitab, lo doa, lo melayani Tuhan. Seolah-olah bahkan kalau sudah melayani Tuhan, kapanpun kita mati, maka kita otomatis akan mendapatkan tempat kediaman di rumah Bapa di surga itu. Saudara, saya mengajarkan bertahun-tahun di mimbar ini bahwa kalau kita mau membaca Alkitab, kita harus lihat konteks. Dalam ilmu hermeneutika baru-baru ini itu sudah banyak didebat. Ketika saya bikin status tertentu di Facebook saya, ada seorang teolog yang japri saya, yang berkata, apa yang Pak Seno ajarkan itu, yang Pak Seno pahami itu dalam ilmu hermeneutika sekarang ini sudah kurang tepat, sudah ketinggalan zaman. Terus saya minta dijelaskan apa maksudnya.
Tapi meskipun dia jelaskan dengan begitu detailnya sampai dia mengutip para teolog A, B, C, D, E dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, buku-buku yang dia referensikan ke saya sampai pada kesimpulan apa yang saya pahami itulah yang saya yakin kebenarannya. Konteks. Nah, kalau Bapak Ibu mau dapat tempat kediaman di rumah Bapak, nah kalau Bapak Ibu mengutipnya, mengimaninya dari Yohanes pasal 14, maka Bapak Ibu harus punya pemahaman yang benar tentang tempat kediaman kita di rumah Bapak itu ya dari mana? Dari Yohanes pasal 14. Kalau agak luasnya ya dari Yohanes. Nah saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan tempat kediaman di rumah Bapak itu? Nah kalau kita lihat, konteks terdekatnya adalah ayat yang di atas, ayat kedua dan ayat ketiga, yakni ayat pertama. Coba kita lihat 14 ayat yang pertama, Yohanes. Bersama saya. 3, 1 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada kata percayalah yang diulang 2 kali. Saudara mungkin bosan saya ngomong di mimbar ini. Kalau kau baca satu ayat, ada kata yang diulang 2 kali. Kalau kau baca satu perikop, satu pasal, ada kata, ada kalimat yang diulang lebih dari 2 kali. Itu berarti si penulis sedang menekankan hal itu. Kebetulan ketika ayat 2, ayat 3 berkata bahwa Tuhan menyediakan tempat kediaman bagi kita di rumah Bapaknya, ayat 1 sebelum menjelaskan tempat kediaman itu, dia berkata, percayalah kepada Bapa, percayalah kepadaku. Jadi di sini untuk bisa punya tempat kediaman di rumah Bapa, kata Yohanes di pasal 14, Bapak, Ibu dan saya harus jadi orang yang percaya. Pisteuo dalam bahasa Yunani. Pisteuo itu bisa berarti trust, bisa berarti belief. Pisteuo itu bisa berarti percaya, bisa juga berarti beriman. Nah, percaya dan beriman yang gimana? Sehingga kalau kita sudah berkata saya sudah percaya, saya sudah beriman, kita otomatis akan mendapatkan tempat kediaman di rumah Bapa itu. Kebanyakan orang Kristen memahami kalau kita mau percaya kepada Tuhan, yang penting sudah berkata, Jesus, I believe in you. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita sudah mengaku dengan mulut lidah kita, dengan hati kita, bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kau akan diselamatkan. Bapak Ibu, ya ayat itu berkata demikian. Tapi sebelum kita menghubungkan dengan ayat itu, kita harus mengerti konteks pisteuo, percaya, yang Yohanes munculkan di pasal 14 ayat 1, dengan mengerti dan memahami percaya dalam konteks pasal 14 itu. Percaya yang seperti apa yang kata Yohanes membuat kita punya tempat kediaman di rumah Bapa itu? Coba kita lihat ayat 10, 11, dan 12. Kata pisteuo, kata percaya dalam Yohanes 14 itu muncul 6 kali Bapak Ibu. 2 kali muncul di ayat 1 dan 4 kali muncul di ayat 10, 11, dan 12. Bersama saya 14 Yohanes ayat yang ke-10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. 3, 1, ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Dia dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa dan seterusnya. Jadi saudara, bagaimana percaya yang membuat kita bisa punya tempat kediaman di rumah Bapa itu? Kata ayat 10, 11, 12, terutama di ayat 12. Kalau Bapak, Ibu, dan saya percaya, ukuran percayamu, kata 12, kata ayat 12,
Saudara kalau percaya, berarti saudara juga akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini ukuran percaya, saudara. Di dalam konteks Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 tidak bilang percaya itu pokoknya mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pasal 14 tidak bilang kalau percaya itu berarti harus terima baptisan. Saudara, pasal 14 tidak ngomong semua itu. Memang di kitab lain, di pasal lain ada yang berkata begitu. Tapi untuk mengerti konteks tempat kediaman kita di rumah Bapa, kita harus percaya. Percayanya seperti apa? Ya percayanya seperti yang dijabarkan Yohanes di pasal 14 dong. Jangan kemana-mana dulu. Nah, kalau Bapak Ibu mau percaya atau sudah percaya, pertanyaan saya kepada saudara, sudahkah saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan sama seperti yang Yesus kerjakan? Kalau saudara percaya kepada Yesus, apakah saudara sudah pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang Yesus kerjakan? Jadi kasih Tuhan biji mata Tuhan. Sudah belum? Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu apa sih? Kalau saya tanya satu persatu pasti ngomongnya Yesus melakukan mujizat, Pak. Dengan Sano ini ya, bukan mujizat. Ya, kenapa bukan mujizat? Apakah Yesus tidak pernah melakukan pekerjaan yang adalah bentuknya mujizat? Oh iya, tapi sekali lagi konteksnya pasal 14. Idealisme seperti ini Bapak Ibu. Ketika menggali Alkitab, itu yang sekarang sudah sangat sedikit saya temukan dari banyak hamba Tuhan. Hamba Tuhan tergoda kalau berkata ngomongin percaya kepada Yesus, langsung cari dari kitab lain. Hal-hal yang kayaknya enak begitu, hal-hal yang kayaknya mudah dikerjakan begitu. Sehingga dampaknya orang Kristen di luar sana, coba tanya aja orang Kristen di luar sana, kau percaya sama Tuhan Yesus enggak? Oh iya. Apa ukuranmu, dirimu sudah mengaku percaya? Saya sudah mengaku dengan lidah ini, Yesus Tuhan Juru Selamat. Bagi orang di luar sana, itu ukuran orang percaya. Tapi dengerin Seno, apa susahnya sih ngomong begitu? Apa setan gak bisa ngomong begitu? Oh, setan di Gerasa, setan yang namanya Legion, yang banyak yang menguasai orang di Gerasa itu, ketika ketemu Yesus, apa kata setan itu? Apa kata Legion itu? Hai Yesus, anak Allah. Loh, berarti kan dia mengakui Yesus adalah anak Allah. Apa yang kau kerjakan di tempat ini? Apa susahnya setan bilang Yesus adalah Tuhan Juru Selamat? Tapi kalau kita nawarin duit cepecengan kepada orang di luar sana yang hidupnya susah, nih, gue kasih cepeceng nih, cepet ngomong dulu ya, Yesus Tuhan. Wah, dia bisa ngomong. Kalau ngomong 3 kali, 300.000 ya Pak. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus 300.000. Apa susahnya? Memang ada ayat yang berkata, tidak ada seorang pun yang tidak ada Roh Kudusnya yang bisa ngomong Yesus adalah Tuhan. Ya, tapi kita harus pilah-pilah dulu, kita ketemu benang merah dulu. Jangan langsung ayat ini dipakai. Yang penting kalau kita sudah dengar ada orang bilang Yesus Tuhan, nah berarti kau sudah percaya. Belum tentu. Karena saya dalam pengalaman pelayan saya 16 tahun saya jadi pendeta, saya sudah pernah melihat banyak orang yang berkata Yesus Tuhan dengan sungguh-sungguh dari bibir mulut lidahnya keluar kata-kata itu. Tapi habis nggak lama dari itu, setelah dia ngomong begitu, hidupnya jauh lebih brengsek dari orang-orang di luar sana yang nggak kenal Yesus. Bahkan saya bisa ketemu, saya bisa tunjuk 1-2 orang hamba Tuhan. Saya gak bilang pendeta ya, pokoknya hamba Tuhan yang habis bersaksi, habis khotbah di tempat ini, habis khotbah di mimbarnya Tuhan, keluar dari mimbar, zina dengan santainya dengan orang lain. Apakah di mimbar itu dia tidak bilang Yesus adalah Tuhan? Dia berkata Yesus adalah Tuhan, tapi keluar mimbar, turun mimbar, berzina dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Apakah ini orang begini, model begini, ada Roh Kudusnya? Nanti dulu Pak. Meskipun saya tidak menghakimi, tapi saya berani yakin dengan indikasi-indikasi itu. Nah kasih Tuhan, bagaimana orang yang percaya kepada Yesus itu? Dikatakan orang yang percaya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan juga. Pekerjaan apa? Bukan
bagi saya. Kenapa bukan mujizat, Pak? Karena di pasal 14 nggak ngomong sama sekali soal mujizat. Di pasal 14, dalam konteks pasal 14 Injil Yohanes, orang percaya itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Pekerjaan Yesus seperti apa yang dilakukan orang percaya itu dijelaskan di ayat di atas pasal 14. Coba kita buka pasal 13 ayat yang ke-34 dan 35. Hanya beda selisih 3 ayat dari pasal 14 ayat 1. Buka Yohanes 13 ayat 34 35. Bersama saya. 3, 1, ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus hidup saling mengasihi. Dengan demikian, ayat 35, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu ketika kamu sudah dibaptis. Kalau kalimatnya begitu, kamu adalah muridku ketika kamu mulutmu sudah mengaku Yesus adalah Tuhan. Begitu kalimatnya? Tidak. Kalimatnya berkata, Yohanes berkata, kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itu poinnya, Bapak Ibu puji mata Tuhan. Jadi orang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, itu akan ciri khasnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan itu apa? Bukan mujizat. Mujizat hanya dampak dari Yesus melakukan pekerjaan itu. Pekerjaan Yesus apa dong? Ketika dia datang ke dunia ini, dia datang dengan misi mengasihi dunia. Ketika dia sudah berinkarnasi menjadi manusia, hidup dia semata-mata mengasihi manusia. Bahkan Alkitab pernah berkata, dia udah capek, dia udah lelah begitu rupanya. Tapi ketika dia sampai ke daratan, habis melayani, dia sampai di daratan, dari perahu, dari Galilea, dari Tiberias, sampai di pantai Tiberias, dia lihat orang banyak sudah berkerumun, minta pertolongan dia. Karena belas kasihnya kepada orang banyak itu, dia melayani mereka. Karena dia punya belas kasih kepada orang banyak dan akhirnya melayani mereka, mujizat menyertai saudara. Jadi kasih Tuhan, puji mata Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah memahami ini, pertanyaan saya, sudahkah kau menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? Orang percaya kepada Tuhan, saya ulangi lagi, ciri khasnya adalah melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Apa itu? Mengasihi. Yang paling tahu dirimu adalah dirimu sendiri. So makanya, kalau kau perhatikan apa yang saya ajarkan beberapa tahun ini, itu yang saya tekankan di sini. Mengasihi, mengasihi, mengasihi. Saya udah bilang sama semua leader-leader di sini, kita pokok sekarang mengasihi itu nggak pakai tembok-tembok lah. Orang Kristen itu ciri khasnya mengasihi, tapi jujur ya, mengasihinya ya sesuai temboknya dia. Mengasihinya sesama orang Kristen, katanya gitu. Bahkan ada kelompok Kristen yang mau menolong orang Kristen ketika tahu orang Kristen itu tidak sesuai dengan dogmanya, tidak sama doktrinnya, beda aliran, dia nggak nolong orang itu, beda aliran. Nah, kalau orang Kristen yang beda aliran aja dia tidak kasihi, pertanyaan saya, bagaimana dia bisa mengasihi orang di luar sana? Bagaimana dia bisa mengasihi musuhnya? Makanya saya sudah bilang, hampir 2 tahun ini saya bilang, sekarang kalau mau ke panti asuhan, gak usahlah cari panti asuhan Kristen lah. Maafkan saya kalau nanti ada yang nonton di YouTube ini. Saya berani berkata, panti asuhan Kristen tuh rata-rata semuanya sudah diberkati. Saya gak pernah nemu satu panti asuhan Kristen ya yang hidupnya susah. Karena orang Kristen pasti nolong pertama kepada panti asuhan Kristen itu. Nah, coba kita melayani panti asuhan yang bukan Kristen. Karena itulah perintah Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita dalam pemahaman ini, kita akhirnya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus, Pak. Kalau ukurannya pekerjaan Yesus itu mujizat ya, kita nggak bisa mengalahkan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus. Sebab
mujizat terbesar itu bangkitin orang mati, benar nggak? Halo? Benar nggak? Yesus sudah pernah membangkitkan orang mati. Jadi pekerjaan lebih besar apa daripada membangkitkan orang mati kalau pekerjaan Yesus itu ukurannya mujizat? Tapi kalau mengasihi, kita akan bisa melakukan pekerjaan mengasihi itu jauh lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Apa itu? Kalau Yesus mengasihi orang, Pak, Dia hanya mengasihi orang-orang yang ada di mana, Pak? Di Galilea, di Yerusalem. Hanya disebut orang itu saja. Dia bahkan tidak pernah ke Roma, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu bisa mengasihi lebih besar daripada apa yang Yesus sudah kerjakan dengan apa? Mengasihi orang di luar sana. Hari-hari ini apa susahnya kita mengasihi orang di Kongo sana? Hari-hari ini gimana, apa susahnya kita menolong orang yang mengalami gempa di Meksiko sana? Begitu mudahnya, akses begitu mudah. Tinggal pakai handphone kita bisa kirimkan berkat. Mengasihi orang di luar sana yang bahkan kita nggak tahu. Benar nggak, saudara? Kalau ukurannya mujizat, siapa yang bisa mengalahkan mujizat yang Yesus lakukan itu? Ada pendeta yang bisa bangkitin orang mati, saya tidak pungkiri. Ada banyak orang Kristen yang pernah bangkitin orang mati. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak sih? Dari 1 miliar orang yang beragama Kristen, berapa banyak sih prosentasenya, Pak? Loh, kalau begitu, susah dong kita diakui sebagai orang yang percaya. Kalau begitu, susah dong kita punya tempat di rumah Bapa itu. Nah, kasih Tuhan biji mata Tuhan. Yuk, hari ini kita mulai mengasihi Tuhan dengan sungguh. Pekerjaan Yesus itu adalah mengasihi. Karena Dia mengasihi orang-orang di sekitarnya, maka mujizat sampai. Ini juga yang membuat saya bertobat. Umur saya 45, Pak, tahun depan. Kalau orang bilang lebih bijaksana, lebih banyak mikir dulu sebelum ngomong, ada benernya, ada benernya. Dulu saya bilang begini sama saudara, masih ingat gak khotbah saya? Lu kalau punya iman yang gede dong. Pokoknya firman Tuhan katakan apa yang kita pegang jadi milikmu. Tanah bumi yang kau injak jadi milikmu. Saya pernah khotbah kan, long time ago. Dulu saya pengen punya rumah. Terus saya lihat ada rumah bagus itu, saya suka. Saya turun dari mobil saya pegang pagarnya. Dalam nama Yesus, rumah ini jadi milikku. Amin. Wah, dulu semuanya begitu. Saya begitu dulu. Tapi sekarang saya nggak berani ngajar gitu. Saya mikir sekarang ini, lah kalau itu jadi milik rumah saya klaim rumah itu jadi milik saya dan akan jadi milik saya. Pertanyaan saya, gimana yang punya rumah itu? Benar nggak? Ini ada rumah nih, rumahnya bagus nih. Orang yang punya rumah itu nyaman tinggal di situ. Pak Heru, rumah gue punya rumah, ya. Lo senang di rumah itu. Tiba-tiba gue lagi cari rumah nih, Pak. Terus tiba-tiba lewat rumah lo, Pak. Kayaknya asik nih rumahnya si Afoni, rumahnya Pak Heru. Terus gue berhenti dengan iman, Pak. Iman sebesar biji sawi, bilang belum beranjak. Gue pegang pagar rumah lo, Pak. Dalam nama Yesus, rumah ini jadi milikku. Apa artinya? Artinya kan saya doain supaya Bapak punya masalah sehingga jual rumah itu, dan Bapak akhirnya jadi apa? Jadi gelandangan kan di luar sana kan? Bu, kalau mengimani itu, ya mengimani misalnya rumah yang ada tulisannya dijual gitu, saudara. Nah, kan? Dulu kita mengimani di parkiran ada mobil, ya, kita langsung bilang, saya ngajar begitu loh. Saya minta ampun, saudara, sama Tuhan. Saya bilang, kalau punya iman, lihat ada mobil bagus, kalau pengen punya mobil seperti itu, pegang aja. Dalam nama Yesus, mobil jadi milikku. Nah, pertanyaannya, kita nyumpahin yang punya mobil itu kehilangan rumah mobilnya kan? Supaya mobil itu milik kita kan? Lah kalau mau mengimani begitu, ya jangan mobil orang dong, ke showroom yang jelas-jelas tulisnya dijual. Nah begitu, kasih Tuhan. Yang belum punya pasangan juga jangan begitu. Dulu gue ngajar begitu. Wah, itu cewek cakep banget Tuhan. Lagi berdua, lagi in the hall itu cewek sama cowoknya. Terus kita tata-tata Tuhan, cewek itu jadi milikku. Tubuh dua jiwanya aku miliki dalam nama Yesus. Kan saat kita, saya nyumpahin si laki-laki itu, akhirnya diputusin si pacarnya dan akhirnya depresi. Ya kalau nggak bunuh diri. Kalau bunuh diri ditanya sama malaikat maut, kenapa kamu bunuh diri? Pacar saya direbut Pak sama pendeta. Pendeta siapa? Pendeta Seno. Terus dia tanya malaikat, pendeta Seno gimana merebutnya itu pacar? Dia
supaya tubuh jiwa rohnya dimiliki. Lah kalau mau tumpangi tangan, lo nggak punya pasangan, lo belum punya pacar, pengen punya cewek, mau cewek yang lagi sendirian begitu, atau yang lagi pakai papan nama, aku jomblo gitu. Nah itu bisa diklaim lah. Tapi kalau udah punya pacar ya jangan, apalagi udah punya suami, punya istri. Nah kita belajar setelah hari-hari ini, ya, untuk jadi orang yang ukurannya bukan mujizat. Makanya sekarang itu saya malu dulu. Dulu tuh ukuran percaya tuh mujizat. Di gereja lama dulu ya saudara, saya itu akhirnya berdoa sungguh, Tuhan, nanti aku mau pelayanan altar call. Kalau aku pelayanan, aku tumpangi tangan jatuh. Itu ada loh Bapak Ibu. Sehingga kalau ada orang jatuh, ada orang tiba-tiba manifestasi, jujur saya bohong kalau nggak mau jujur nih. Saya akan bilang, keren nih, ini keren nih. Padahal semata-mata sebenarnya nggak gitu. Ketika saya tahu kebenaran Tuhan, saya kalau mau doain orang, saya mengasihi orang itu aja. Kalau nanti akhirnya mujizat terjadi, ya karena saya mengasihi dia, mengasihi dengan sungguh, maka dampaknya kasih Tuhan akan terjadi atas orang itu juga. Maka kasih Tuhan menjadi mata Tuhan. Yuk kita belajar ya. Ini udah mendekati penghujung 2019 ya. Beberapa bulan lagi 2020. Umur semakin bertambah. Donald Trump akan masuk dalam pemilihan yang berikutnya. Entah Tuhan taruhkan Gog dan Magog yang keempat apa kelima nanti. Tapi udah saya dapatkan sesuatu, saya digumuli kalau saya waktukan karena saya mengamati perpolitikan di Amerika dari hal kecilnya. Kasih Tuhan menjimat Tuhan. Yuk kita belajar untuk menjadi orang yang menjadi murid Tuhan. Menjadi murid Tuhan itu bukan orang yang ngintilin Tuhan. Menjadi murid Tuhan itu orang yang saling mengasihi. Konteks Yohanes pasal 14 itu, konteks di mana Yesus bicara hanya kepada murid-muridnya. Nanti baca di rumah pasal 13, ada cerita tentang perjamuan terakhir. Yang di dalam perjamuan terakhir itu hanya murid-murid Yesus tok. Makanya di dalam lukisan Last Supper model apapun, itu cuma ada 13 orang, kalau tidak 12 orang. Dalam perjamuan kudus yang biasanya, ya, lukisannya Leonardo da Vinci, itu ada 13 orang. Yesus di tengah, ada 12 murid, salah satunya Yudas Iskariot sudah mau berdiri keluar. Tapi dalam lukisan lain hanya 12 orang, di mana Yudas Iskariot sudah keluar rumah. Kalau Bapak Ibu lihat ada perjamuan kudus di ruang lobi menuju ke Genji, sekolah minggu kita, itu ada lukisan yang saya cetak saudara. Itu di mana yang ada di dalam ruangan itu hanya 12. Yesus dengan 11 murid. Satu orang Yudas Iskariot sudah keluar, ada siluet bayangannya doang. Intinya di pasal 13, Yudas Iskariot tidak bersama Yesus dalam perjamuan terakhir. Yesus hanya ngomong kepada 11 orang muridnya. Dan ketika perjamuan selesai, Yesus ngomong ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Munya siapa? 11 murid. Lanjut ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, munya siapa? 11 murid. Aku akan datang kembali dan membawa kamunya siapa? 11 murid, ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kamunya siapa? 11 murid. Ini cerita bahwa Yesus menyediakan tempat dan akan membawa kita ke tempatnya agar dia bisa bersama-sama dengan kita dalam kekekalan. Hanya ditujukan kepada 11 murid konteksnya. Kita bisa klaim itu kalau Bapak Ibu masuk dalam kategori murid Tuhan. Nah, murid Tuhan itu ukurannya bukan jadi orang Kristen, bukan jadi orang beragama Kristen. Saya berani berkata di timbang ini, ya di atas ya, tidak di atas tidak, saya berani tanggung resikonya. Saya berani berkata, gak ada pentingnya sama sekali orang beragama Kristen itu. Tidak menjadi jaminan orang beragama Kristen itu akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Menjadi muridnya bukan ukurannya menjadi orang beragama Kristen. Bulan depan tanggal 25 kita akan ibadah Natal, semua gereja pasti penuh. Saya berani berkata, yang memenuhi gereja, mau gereja apapun itu tidak semuanya otomatis murid Tuhan. Murid Tuhan itu bukan orang yang di kiri kanan Yesus, Bapak Ibu. Kalau di kiri kanan Yesus itu bukan cuma 11 murid, tapi ada 5.000 orang paling tidak, benar nggak? Yesus pernah memberi makan 5 roti 2 ikan itu dengan
kiri kanan di gereja ini? Lihat kiri kanan. Saya bilang, lo murid atau simpatisan? Karena nggak bisa jadi. Kau kesini baru sekedar simpatisan saja, belum murid. Kalau murid itu ukurannya apa? Bukan nanti salib, bukan kamu salib, bukan Yesus bless you, ya bukan. Murid itu ukurannya saling mengasihi. Aduh, itu aja recycling. Tapi kalau gue jujur ya, justru orang yang bisa mempraktikkan saling mengasihi itu banyak orang yang di luar Kristen. Benar tidak? Aduh, kadang-kadang miris gitu. Tuhan dengan direct mengatakan, kalau kau muridku, maka kamu akan saling mengasihi. Tapi jelas-jelas di gereja ada orang Kristen satu gontok-gontokan dengan orang Kristen lainnya. Ada pendeta satu gontok-gontokan dengan pendeta lainnya. Aduh, ngaku murid Tuhan, come on. Justru orang di luar sana yang pakai kupluk putih, yang pakai balak 4, palanya botak itu saudara, itu mereka justru saling mengasihi. Ada orang susah datang ke tempatnya, nggak ditanya lu Kristen atau bukan, sama agamanya apa enggak, dikasihi. Saya nggak perlu sebutkan saudara, saudara tahulah apa yang saya maksudkan itu. Ada agama di luar sana yang menekankan ulas asih begitu gilanya, jauh lebih gila daripada yang ditunjukkan banyak orang Kristen kebanyakan. Kalau ukurannya saling mengasihi, maka mereka lain pantas jadi murid Tuhan. Tapi ukurannya bukan cuma saling mengasihi, tapi percaya kepada Yesus dulu. Jadi saudara kekasih Tuhan, yang akan dapat tempat kediaman di rumah Bapa adalah orang yang percaya kepada Yesus. Orang percaya itu ukurannya apa? Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Apa itu? Hidup saling mengasihi. Coba sekarang ini renungkan, apakah diriku sudah percaya kepada Yesus? Kalau itu mungkin jawabannya sudah. Tapi itu belum titik, mestinya koma. Tanyakan lagi, apakah aku orang Kristen yang percaya Yesus, yang hidupnya sudah saling mengasihi? Nggak usah jauh-jauh dulu lah, suami, istri saling mengasihi. Makanya saya senang mulai Pak Ogi ya, Ibu ya, hari jadi pernikahannya. Keberapa? 21. Pak Ongki gini-gini juga statusnya melankolis juga. Saya langsung ngebayangin Pak Ongki kalau ngomong sama ibu gimana. Kalimatnya di status Facebooknya kan kurang lebih, ya agak, nanti lihatlah statusnya Pak Ongki itu. Ya, saya nggak duga loh Pak, orang begini bisa romantis juga itu. 21 tahun bersama, Allah bla 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 gitu semua. Benar nggak tadi Bu? Dia mengasihi musuh. Jangan-jangan cuma status doang. Ah benar. Keren. Faktanya ibu pernah dalam kondisi yang lemah, bapak ada selalu di sampingmu. Kalau suami istrinya nggak saling mengasihi, gimana mengasihi yang lain? Bullshit lah, omong kosong lah. Kalau suami istrinya nggak saling mengasihi, gimana bisa mengasihi musuh? Omong kosong lah. Kalau belum bisa mengasihi sesama manusia, terus ngaku murid Tuhan, di mana ukurannya? Ayo sama-sama sekarang saudara, hari ini yuk. Kalau saudara mau dapat tempat kediaman di rumah Bapa, jadilah orang yang percaya, yang saling mengasihi. Kenapa harus gitu? Coba kita lihat ayat 15. Kita baca ukuran-ukurannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi percaya membuat kita mengasihi. Mengasihi adalah orang-orang yang menuruti perintah Tuhan. Jadi coba sekarang nilai dirimu. Saya tidak bilang ini untuk menghakimi saudara. Saya bilang ini supaya saudara punya ukuran. Apakah saudara bisa menjawab pada dirimu sendiri? Saudara sudah mengasihi, saudara sudah percaya, atau saudara menjadi murid Yesus? Kalau sudah mengaku dirinya percaya, mengasihi, dan jadi murid Yesus, maka orang yang mengasihi Tuhan akan menuruti semua perintah Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu, maka setia sama istrinya. Hai istri, tunduk sama suami, maka tunduk sama suaminya. Hai anak, hormatilah orang tuamu, maka hormat sama orang tuanya. Itu dulu dong. Sudah belum? Hai bawahan, hormatilah atasanmu. Itu jelas kita katakan dalam Efesus. Makanya saya kan selalu berkata, kalau namanya nggak suka sama atasan, jangan demo. Ya, nggak
guru-guru itu banyak saya diundang persekutuan doa di guru-guru itu. Saya kalau dapat kesempatan begitu, saya bilang nggak bisa. Ya. Kalau nggak suka sama atasanmu, ya jangan di demo. Kalau demo itu jelas nggak alkitabiah. Semua Alkitab katakan kita harus hormat, menaruh hormat, respect kepada atasan kita. Kalau nggak suka sama atasan kita, gaya dia, fairnya keluar. Selesai. Bagaimana kita? Sudah belum menuruti perintahnya? Pasal 14 ayat 21. Kenapa kita harus mengasihi? Sama-sama kita baca ya. Pasal 14 ayat 21. 3, 1 ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Apa artinya saudara? Jadi di ayat 21 ini, kalau kita mengasihi dia, kita akan menuruti perintahnya. Kalau kita mengasihi Bapa dan Yesus Kristus, maka dia juga akan mengasihi kita. Bahkan dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Bapak Ibu, memang Yesus pertama kali yang memberikan kasihnya kepada kita. Karena begitu Allah cinta dunia, itu ketika manusia semuanya sudah jatuh dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Ketika manusia bahkan gak layak sama sekali untuk mendapatkan kasih karunia pengampunan, gak layak mendapatkan surga, Yesus datang, anak tunggal Allah ini datang. Bapa memberikan anak tunggalnya supaya dunia lewat pengorbanan anak tunggalnya bisa selamat. Iya, saya berkata, Alkitab berkata, kasih pertama kali ditunjukkan Tuhan kepada manusia yang berdosa yang tidak mengasihi dia. Tapi harus ada feedback, saudara. Feedbacknya dari kita. Baca baik-baik ayat 21 tadi. Saudara harus mengasihi Bapa dan mengasihi Yesus. Kalau saudara sudah mengasihi Bapa dan mengasihi Yesus, Alkitab katakan di ayat 21, maka ia, orang tersebut, saudara, akan dikasihi oleh Bapa, dan aku pun, kata Yesus, akan mengasihi dia. Jadi kalau saudara mau dikasihi Tuhan, hari-hari ini kasihi dia dulu. Inisiatif dulu mengasihi Tuhan. Ini kan seperti hubungan dua orang manusia. Gak bisa kita bertepuk sebelah tangan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah mengasihi Tuhan atau belum? Mengasihi Tuhan yang paling sederhana ya sama lah kayak kita kalau sudah mengasihi pasangan kita. Iya kan? Sayang sama kamu, Ma. I love you, Pa. Sama Tuhan juga gitu. Aku mengasihi Tuhan. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Sudah gak kita mengasihi Tuhan kayak gitu? Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, Tuhan yang ngomong di pasal 14 ayat 21, maka dia akan menyatakan dirinya kepadamu. Dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Berarti dia akan tinggal dalam kita dan bermanifestasi dalam diri kita. Kita akan jadi toolsnya, jadi alatnya dia. Sehingga kemanapun kita melangkah, bukan diri kita lagi, tapi Yesus yang sudah menyatakan dirinya kepada kita. Kita bukan diri kita lagi, tapi Kristus yang dalam kita. Kalau sudah begini, siapa lagi lawan kita? Iblis gak ada, setan gak ada, masalah takut, problem takut. Karena yang dilihat masalah, problem, penderitaan setan iblis bukan si Seno lagi, tapi Yesus yang sudah menyatakan dirinya dalam Seno ini. Kalau mau begitu, sederhana sekarang ini, apa yang Bapak jangan mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, memberikan hidupmu hanya kepada dia dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, saudara, apa yang harus kita kerjakan? Ayat 23. Yuk sama-sama kita lihat ayat 23 bersama saya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku,
ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Dihubungkan dengan tadi, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Ketika itu jadi, aku akan membawamu ke sana, supaya di mana aku berada, kamu berada. Berarti saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi kita juga. Dan Tuhan akan datang kembali kepada kita, dan dia akan diam bersama-sama dengan kita. Nanti di akhir zaman, saudara, Tuhan akan datang kembali kedua. Tapi datang kembalinya Tuhan bukan datang kepada person to person. Seluruh orang yang masih hidup akan melihat mata dengan mata. Maka Alkitab katakan semua lutut akan bertelut. Itu bukan pepesan kosong, itu bukan isapan jempol. Tapi dengarkan saya, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Setiap lutut akan bertelut. Itu tidak akan pernah terjadi di hari-hari ini. Semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus Tuhan. Itu hanya terjadi ketika semua manusia di bumi ini melihat kedatangan anak manusia kembali ke dunia ini. Tapi ketika itu terjadi, semuanya sudah selesai. Mau ngomong Yesus Tuhan kek, mau lutut bertelut kek, itu gak berdampak apa-apa lagi. Nah, kasih Tuhan di mata Tuhan. Ketika Tuhan datang nanti, Tuhan hanya datang kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Ketika Tuhan datang kepada orang-orang yang mengasihi Dia, maka orang-orang yang didatangi itu akan diam selama-lamanya bersama dengan Dia. Jadi mengasihi itu harus dimulai dari sekarang. Gak bisa nunggu nanti, gak bisa nunggu belakangan, harus sekarang. Kenapa? Karena kita tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang kembali itu. Jadi Tuhan datang kembali bukan kepada orang Kristen ya. Tuhan datang kembali bukan kepada orang yang sudah dibaptis ya. Nah, ada ceritanya begini dalam konteks pasal 14, pasal 13, pasal 15. Tuhan datang kembali kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia itulah yang disebut murid-muridnya. Nah, sekarang saudara, tafsirkan, terjemahkan sendiri bagaimana kau harus mengasihi Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan dengan Allah, gak nanggung. Dan contoh hal kerajaan surga seumpama 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kalau kau baca Matius 25 soal 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh itu, 10-10-nya sedang menantikan mempelai, 10-10-nya membawa pelita. Semuanya mempersiapkan diri secara kasat mata. Tapi kenapa ada yang disebut bodoh? Kenapa ada yang disebut bijaksana? Karena hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Apa itu? Ada 5 gadis yang simpan buli-buli berisi minyak. Itu gak kelihatan. Minyak itu gak kelihatan, saudara. Halo? Secara tampilan luar, 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh ini, secara tampilan luar sama. Sama-sama lagi menanti mempelai pria, sama-sama bawa pelita. Tapi yang tidak terlihat oleh manusia, terlihat oleh Tuhan. 5 yang bijaksana simpan minyak di buli-buli. Minyak itu gak kelihatan, mana ada minyak kelihatan, apalagi buli-buli. Orang bisa bawa buli-buli isinya air, orang bisa bawa buli-buli isinya minyak. Di dalam buli-buli, nobody knows apa isinya. Tapi 5 gadis bijaksana bawa buli-buli isinya minyak, karena mereka berpikir, kalau mempelai nanti datangnya pagi, pelitaku ini habis, minyaknya habis, aku bisa isi lagi. Ini bicara soal apa, saudara? Bicara mengenai kebijaksanaan. Maka di mimbar ini saya berkata, jangan cuma cukup menjadi orang yang beragama Kristen, dengarkan saya. Jangan merasa cukup menjadi orang yang sudah bangga ketika sudah melayani Tuhan di mimbar ini. Kemana? Di mimbar ini bukan gambaran orang yang mengasihi Tuhan, tahu gak sih? Sorry ya, saya di mimbar ini tidak menjadi gambaran saya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu tidak terlihat oleh orang.
Mengasihi Tuhan itu from your heart. Orang bisa melihat kita sama-sama memberkati orang miskin, tapi Tuhan bisa melihat yang tak terlihat. Kita menolong orang miskin itu dengan tulus atau ada maksud. Jadilah orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh, Bapak Ibu. Ukurannya bukan mimbar ini. Kalau ukuran mengasihi Tuhan itu pelayanan mimbar, dengarkan saya, upah saya jauh lebih besar daripada semua saudara di sini. Benar nggak? Benar nggak? Nggak bisa dikejar. Pak itu nggak mungkin bisa kejar. Mungkin pun dia udah jadi pelayan mimbar di sini, jelas track record saya 16 tahun nggak bisa kejar, Pak. Apalagi lu lebih tua dari gue, lo kan mati duluan pasti kan, Pak? Ya kita logika aja, lo mati 5 tahun lagi, gue masih ada 7 tahun, gue masih 62 tahun, masih banyak kan gue kemana-mana. Bener gak? Jadi ukuran mengasihi Tuhan itu bukan pelayanan mimbar, come on. Apa bangganya sih? Udah jadi pelayan mimbar. Makanya kalau orang udah berdiri di mimbar, dia besar kepala, nganggap dia lebih hebat dari yang lainnya. Saya pikir, ini orang sakit ini. Mengasihi Tuhan itu from your heart. Mengasihi Tuhan itu sesuatu yang keluar dari dalam. 5 garis bijaksana menunjukkan hal itu. Mengasihi Tuhan itu juga tercermin dengan bisa mengampuni. Tuhan sudah mengampuni. Kau sudah mengampuni selamamu atau belum? Ada satu ayat yang paling kuat dalam Matius pasal 7 ayat 13-14. Jika kau mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga akan mengampuni. Jika kau tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga pun tidak akan mengampuni kamu. Mateng. Lo kesel sama siapa? Marah sama siapa? Nggak suka sama siapa? Lo nggak bisa ngampuni dia. Terus lo doa, Tuhan ampuni aku. Terus Tuhan mau mengampuni dosamu gitu. Baca baik-baik Matius 7 itu. Kalau kau tidak mengampuni orang, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni. Ada sih Pak, emang begitu Pak, orang begitu. Kalau ngomongnya umum begini Mak, semua bisa pakai topeng. Tapi kalau gue bisa ngomong satu persatu dengan dirimu 1 jam aja, bisa kebaca itu. Saya kalau konselingin orang, saudara, 5 menit, 10 menit awal saya bisa ngebaca nih. Ini orang udah beres dengan sesamanya atau belum, kebaca. Nah saya makanya kita nggak bisa, kita nggak suka gitu makanya berinteraksi. Di gereja ini kan, ayo siapa yang mau jadi jemaat, hubungi para pekerja, isi kartu jemaat. Susah gitu. Gereja di kota itu lebih senang bersembunyi. Ya. Kenapa? Karena kalau membuka diri kelihatan siapa dirinya. Yuk kasih Tuhan puji mata Tuhan. Kita belajar saling mengampuni. Kalau kita ngomongin lagi mengasihi Tuhan itu apa? Jiwa. Matius 25 soal 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Saya pernah khotbah itu kan? Talenta itu bukan bicara mengenai kelebihan kita. Talenta itu bicara mengenai harta terbesar. Harta terbesar itu apa? Kalau diselamatkan oleh Tuhan dari dosamu. Ketika kau diselamatkan oleh Tuhan, dia yakin apa yang Tuhan dapatkan, yakni multiplikasi dari iman percayamu kepada Tuhan. Kalau awalnya kau sudah diselamatkan, di akhir hidupmu Tuhan pengen lihat keselamatan yang sudah kau dapatkan itu kau gandakan dengan cara apa? Di sepanjang hidup di dunia ini menangkan jiwa untuk Tuhan. That's the meaning of talenta. Berapa banyak di sini yang sudah lama jadi orang Kristen yang sudah menangkan banyak orang? Apakah di sini masih banyak orang Kristen yang masih keluh lidahnya untuk beritakan tentang Yesus? Saya kemarin Sabtu dari tempat ini, mobil saya tinggal, saya naik Grab. Hanya sekitar 15 menit pagi-pagi dari tempat ini ke rumah saya. Saya ngomongnya di atasnya tidak, di atasnya 15 menit itu seberapa banyak saya bisa ngomong sih, gak bisa banyak. Tapi 15 menit itu saya ngomong siapa saya, siapa Tuhan saya, dan bagaimana orang itu bisa mengerti iman saya kepada Tuhan saya. Selesai, habis saya bilang terima kasih ya Pak, Tuhan berkati. Saya turun, saya tidak mengajak dia, ayo Pak kita terima baptisan. Itu ada air, apa susahnya sekarang kita nyemplung. Tapi saya ngomong aja. Namanya di Grabnya jelas depannya ada moh. Moh itu apa? Kan bukan moh Petrus. Moh, gitu pasti. Ya. Nah itu kesempatan bagi saya udah berewokan pula lagi. Wah udah nih. Temennya Amrosi jangan-jangan.
aja lah. Bagaimana kalau kita mau kerja terus doa dari Tuhan. Terus kalau dapat apapun ya bersyukur. Itu kan bisa. Lidahmu tuh begitu apa tidak? Yang muka-mukanya naik Grab kan kau tahu kan sih. Naik Grab di mana? Yang ada kita duduk aja. Film nanti mas. Lu gak pakai kesempatan itu untuk menangin jiwa bagi Tuhan. Makanya pelayanan di tempat ini orientasi jiwa. Saya udah bilang sama Pak Bimo, saya kasih tanggung jawab dia. Saya ngomong sama Silvi, saya ngomong Pak Riko, saya ngomong Pak Mijen. Ada beberapa yang sudah ngomong direct, spesifik, ada yang belum. Tapi ukuran pelayanan Doe ke depan adalah jiwa, jiwa, jiwa. Bukannya uang, bukannya semakin banyaknya harta investasi kita, inventaris kita, tapi jiwa, jiwa, jiwa. Makanya pelayanan top tower of prayer pagi-pagi hari Sabtu itu. Saya bilang, ini nggak begini nih. Kalau cuma doa kumpul 4 orang, 5 orang, 4 orang, 5 orang, apa? Ya udah, doa di rumah masing-masing aja. Harus jiwa, jiwa, jiwa. Saya bilang sama sekolah minggu, tanya guru sekolah minggu ada sini. Anak-anak terus diajar apa? Menangkan jiwa, jiwa, jiwa. Makanya jauh guru MLM multi level marketing tolong diajarkan tuh guru sekolah minggu supaya anak-anak kita itu bisa ngerti. Ya, bisa menangkan 1 jiwa dapat coklat 1, menangkan 5 jiwa dapat handphone, ya, menangkan 10 jiwa dapat motor misalnya gitu. Nah kalau anak-anak gak dibiasakan begitu, anak-anak kayak nyaman dengan zonanya main-main di sekolah minggu. Ketemu teman di sekolah yang agamanya Buddha, agamanya Hindu, agamanya Muslim, ya gitu-gitu aja. Gak pernah ada hasrat gitu kayak kita kan. Kita ini diciptakan dengan model pendidikan Kristen kayak gitu. Saya ini TK Kristen, SD Kristen, SMP, SMA meskipun tidak sekolah Kristen, tapi saya aktivis gereja. Tapi gak pernah tuh di otak saya dicekokin, di brainstorming, dicuci otak bahwa sebagai orang Kristen tuh harus menangkan jiwa. Amanat agung, perintah Tuhan yang utama adalah pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya punya pemahaman yang penting kalau gue sampai mati Kristen, nanti gue punya istri Kristen, punya anak gue Kristen, anak gue nanti kalau punya pacar Kristen, kalau punya istri Kristen, cucu gue Kristen, selesai. Sakit nih orang Kristen begini nih. Nah makanya saya bilang juga sama multimedia e-church kita, goalnya apa? Jiwa. Kalau pelayanan kita di e-church itu, khotbah kita tidak bisa menangkan orang, ya udah ngapain kita bikin capek-capek sih, Henry ngapain edit-edit video, ngapain edit-edit capek, udah gak usah lah. Tapi kalau jiwa harus kita teruskan. Dan saya bersyukur ada banyak feedback masuk ke Facebook saya, masuk ke Messenger saya, masuk ke WhatsApp saya. Ada orang ketemu nomor telepon saya entah dari mana, yang bilang diberkati oleh pelayanan YouTube saya, di YouTube The Way, kenal Tuhan lebih lagi. Berarti apa? Apa yang kita kerjakan sudah menjangkau itu jiwa-jiwa di luar sana. Bapak Ibu juga begini, jangan cuma cukup jadi hari Minggu datang ke gereja ini. Even kalau kau sudah jadi pelayan Tuhan, ini juga gak cukup lah. Lu pikir bisa nyanyi untuk Tuhan itu berarti mengasihi Tuhan? Lu pikir main drum itu udah mengasihi Tuhan? Lu pikir udah khotbah itu mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan itu apa? Mengerjakan amanat agungnya apa? Itu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Kok gak ada yang amin sih? Amin. Lu gak bisa kayak gini doang, saudara. Di akhir zaman nanti yang Tuhan tanya tuh bukan gimana Sen? Enak gak jadi orang Kristen? Gak gitu. Di akhir zaman nanti Tuhan datang itu, saya mau berapa jiwa yang kau menangkan selama kau bertobat dari kecil sampai tuamu Kristen. Berapa orang yang sudah kau menangkan? Kalau Tuhan nanya begitu kepada saudara hari ini, gimana jawabmu? Aku Kristen mati umur 80 tahun. Kristen dari kecil. Berapa jiwa yang sudah kau menangkan? Tidak bisa ngomong. Terus lu mimpi itu dapat tempat tinggal di rumah bapak. Come on. Sekarang ini bisa. Paling tidak di mana? Mulai mengasihi, ya. Dari muka-mukanya kan bukan muka orang kiri dia. Nggak ada musuh lapar kan? Pak Iko musuh lapar? Enggak musuh. Pak Dino juga nggak mungkin musuh, kalau dia gizi malah dia. Coba daripada uangnya yang makan-makan gitu kan ya, kasih orang susah. Nanti Natalan kita ini kita nggak pesta-pesta besar-besaran nih.
Masa di gedung-gedung kita dapat tempat di sini cukup lah. 200 orang kita penuhi tempat ini bisa, cuma kita belum segitu ya. Tapi saya pengen bikin satu program. Di Natalan itu kita keluar, kita berbagi kasih. Ini program yang saya kumpulin beberapa hari ini. Nanti kalau saya publish, entah lewat WhatsApp, entah lewat mimbar ini, minggu depan disampaikan, tolong direspon. Natal tidak sebentar lagi. Tadi pagi saya ngomong, Pak, Bu, yang mau menyambut Natal, jangan mikirin Black Forest-nya. Black Forest mahal, 400.000. Mending beli kuenya key aja. Karena dia lagi sering jualan kue coklat. Gak usah mikirin nastar, aduh, nastar mahal. Gak usah beli. Di Esaptior ada pohon Natal warna kuning. Pohon Natal warna kuning, jijik banget sih. Masa kuning? Pohon Natal itu ya, kalau ngomongin pohon ya hijau. Oke, kalau putih masuk akal lah, white snow gitu ya. Ungu aja udah aneh, biru aja udah aneh. Ini ada kuning lagi. Kayak habis dulu nama itu saudara. Pohon Natal yang biasa aja, di Natal kita ini nggak ada pohon Natal. Paham? Daripada beli jutaan pohon Natal, duitnya dikumpulin. Kita Natalan, habis dari tempat ini Natalan, kita keluar. Kita berbagi kasih sama orang di luar sana. Yuk sama-sama yuk, kita mulai belajar mengasihi. Ingat ya, yang mau dapat tempat tinggal di rumah Bapak, saling mengasihi. Mulai belajar mengasihi sama pasangan, sama keluarga dulu. Amin. Itu paling gampang kan? Masa saya nggak bisa sih mengasihi siapa? Aduh, itu anak darah daging gua bisa mengasihi dia dengan luar biasa. Gua kasih dia dulu. Silo gua kasih dia dulu. Istri saya meskipun gagal gimana mengembang kiri kanan ya, gua mengasihi dia sungguh. Ya. Kalau gua udah bisa mengasihi Silvi, Syah dan Silo, mengasihi Pak Bimo lebih mudah. Paling dekat sama-sama agak gede itu kan bisa lebih ya, biasa. Ya. Mengasihi Pak Eko lebih mudah. Tapi kalau sama keluarga inti kita, darah daging kita nggak bisa mengasihi, gimana mengasihi yang lain? Nah, coba belajar mengasihi. Kalau kita dipraktekkan mulai hari ini, kita bisa jadi orang percaya. Kita bisa menjadi muridnya Tuhan. Dan akhirnya kapanpun Tuhan datang menjemputmu, kau dapat tempat kediaman yang indah di rumah Bapa. Haleluya.